Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur Sabtu malam hari tanggal 7 September 2024, kita selalu bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, karena jelas kita disertai Tuhan. Kalau saya bisa bersama Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu bisa mendengarkan pujian saya, baca firman Tuhan, berarti Tuhan masih pelihara hidup saya. Tuhan pelihara juga hidup Bapak Ibu. Bukti nyata ada tangan Tuhan yang ajaib. Berarti pula firman Tuhan dikenapi dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saya bersama Bapak Ibu adalah orang-orang mencintai Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus yang cinta kita, sehingga kita dipelihara sama Tuhan. Kita hari kita selalu berjumpa di dalam udara, saudara ya. Ini melalui udara, Bapak Ibu, melalui YouTube. Saya sampaikan firman Tuhan pagi malam. Saya bisa mendengarkan suara saya menyanyi. Saya senang sekali Bapak Ibu melihat, mendengarkan firman Tuhan dan memberikan subscribe. Semua itu bukan tujuan saya yang lain selain Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, dan lebih daripada itu kita melakukan firman Tuhan. Sebab orang yang melakukan kehendak Allah, pelaku firman, itu yang selamat. Oleh itu mari kita lihat firman Tuhan malam hari ini. Rasul Paulus perjalanan yang begitu banyak tantangan, kapal terkandas, tapi karena Rasul Paulus melakukan apa yang Tuhan mau, ada penyertaan Tuhan. Demikian dalam pembelajaran buat kita, supaya kita hidup ini sebuah perjalanan. Jangan pernah berjalan di luar kehendak Tuhan, tapi berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Maka El Shaddai, Allah yang Maha Besar, akan menyertai kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Tak usah ku takut, Tuhan Yesus penjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Kata-kata dengan iman, haleluya. Tak usah ku susah, haleluya. Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Tak usah ku cemas, Tuhan Yesus memberkatiku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa, haleluya. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Dalam Mazmur 121 ayat 4, 5, 7 dan 8, haleluya. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, Tuhan Yesus menggenapi janjinya, haleluya. Berharaplah, percayalah, mengasihi Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran
segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Itulah Tuhan Yesus Kristus, El Shaddai, El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku untuk firman Tuhan. Haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salahku ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita yang besar, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat. Teringat saya di dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 17. Pada waktu Tuhan bicara kepada Abraham, saudara, ya, menyatakan aku Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Coba saya mau baca Kejadian 17. Saya buka Alkitab saya. Saya terlalu ingat akan kebesaran Tuhan yang dahsyat. Maka kita takut sama Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur semua kan anugerah Tuhan. Saya bisa hidup sampai detik ini. Bisa menyampaikan firman Tuhan. Bisa menyanyi, main gitar, baca Alkitab. Bisa melayani Tuhan, itu anugerah Tuhan. Ini Kejadian 17. Ayat yang pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dan berfirman kepadanya. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amin. Ini firman Tuhan. Jadi saya bersama Bapak Ibu, maunya Tuhan supaya hidup benar, tidak boleh bercela. Karena masalahnya Tuhan itu nggak ada celah, saudara. Kita dari awal diciptakan Tuhan serupa dengan Kristus. Kalau Allah kudus, hidup kita juga kudus. Kalau Allah tidak bercela, Tuhan Maha Kuasa, Yesus tidak bercela, maka kita sama. Kita bercela karena kita ikutin daging, itu iblis. Tapi kalau kita konsekuen, konsisten ikuti firman Tuhan, Tuhan akan benteng kita dengan kuasa Roh Kudus. Sungguh, saya sebagai hamba Tuhan selalu minta kekuatan, kemampuan Roh Kudus, sehingga hidup tidak bercela dalam segala sesuatu. Karena itu kerinduan Tuhan Bapak Ibu. Ya, dalam Kolose pasal 1 ayat 10 juga dikatakan, saya mau baca. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Saya selalu ingat firman-firman ini, saudara. Dan saya lakukan, saudara. Sungguh. Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dalam segala. Kita punya 3 unsur: tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita ada panca indera, ada mulut, ada telinga. Ya. Jiwa ada pikiran. Roh ada hati. Jadi 3-tiganya dalam segala kita berkenan sama Tuhan. Maka pentingnya tubuh kita selalu memuliakan Tuhan. Perilaku kita harus bukan menjadi batu sandungan. Harus berkenan sama Tuhan. Pikiran jiwa kita. Ya, tadi tubuh memuliakan Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 20. 3-tiganya saya kasih ayat Bapak. 1 Korintus 6 ayat 20. Bahwa kita sudah ditebus. Sudah dibeli dengan harga
yang sudah lunas dibayar. Harga tunai. Sebab itu muliakan Allah dengan tubuh. Jadi tubuh kita harus memuliakan Tuhan. Kita mengenal panca indera, ada mata, ada hidung, telinga. Jangan suka gosip, ya, atau ngata-ngatain orang, ya tidak boleh. Ya, jiwa kita punya pikiran kita. Kolose pasal 3 ayat 2. Pikirkan perkara di atas. Dan Filipi pasal 4 ayat 8, ada 8 poin. Apa yang benar, ya, apa yang mulia, apa yang adil dan suci, apa yang puji orang, ya, semua berarti kebaikan, pikirkan semua itu. Filipi pasal 4 ayat 8, ada 8 hal itu. Surah baca itu, ya. Pikirkan berhati-hati asas, itu pikiran kita. Hati kita isilah dengan firman Tuhan. Ayub 22 ayat 22. Firman yang kita dengar itu taruh dalam hati kita. Dalam Mazmur 119 ayat 11, biar janjimu Tuhan, janji adalah firman Tuhan, ku simpan dalam hatiku supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Maka di sini supaya pakai dikatakan supaya kita layak berkenan kepada Tuhan dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Harus ada buah-buah orang Kristen, ya, harus memberi buah loh, buah perbuatan baik, buah pertobatan, buah pelayanan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Harus hidup kita berkenan sama Tuhan. Makin penting baca firman Tuhan, rajin baca Alkitab supaya kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Jangan kita hanya mikirin dunia, baca WhatsApp terus-terusan, tidak pernah baca Alkitab, baca perkara-perkara dunia. Ya, tidak pernah hubungan dengan Tuhan, salah. So, atur waktu. Ada vertikal, ada horizontal. Jangan Bapak Ibu melaksanakan hal bersifat horizontal. Dunia, lupa vertikalnya. Harus seimbang kita. Ada vertikal Tuhan nomor 1, horizontal yang kedua. Sehingga hidup kita layak berkenan kepada Tuhan dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Pengetahuan tentang Tuhan ada di dalam Alkitab. Rajin baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan lakukan untuk perintah Tuhan. Maka Tuhan akan menjaga kita. Firman Tuhan kata, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan akan jaga lindungi kita kalau kita ada di pihaknya Tuhan. Bagaimana orang fasik bakal dalam perlindungan Tuhan kalau orang fasik jahat? Sama Tuhan aja benci, dia tidak butuh, orang fasik tidak butuh perlindungan Tuhan. Maka jangan nyalakan orang fasik mati binasa dalam kefasikannya. Karena dia anti Tuhan, orang ateis segala. Tapi Tuhan cinta. Tapi mereka menolak Tuhan. Oleh karena itu mari kita sebagai Tuhan, kita mau selalu mempersembahkan hidup kita berkenan sama Tuhan. Ya, seperti dalam Kolose pasal 1 ayat 10. Supaya hidup ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan jaga, lindungi sehingga tidak terjadi kecelakaan menimpa kita. Ya, Ia akan menjaga nyawa kita. Tuhan jaga nyawa kita. Ayub 12 ayat 10. Nyawa segala manusia ada di dalam tangan Tuhan. Saat ini banyak virus, ya, monkeypox. Ngeri, sudah saya lihat itu gambarnya dikirim saya. Waduh, sangat mengerikan, orang yang sudah kena panko, wajahnya, ya, badannya seluruh kena. Aduh, ngeri-ngeri, saya dijauhkan Tuhan dalam nama Yesus. Itu virus, saudara. Jahat itu datang dari iblis. Ya, oleh itu mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama. Amin. Karena ada penyertaan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan rutin. Bapak Ibu ya, kita membaca Kisah Rasul pasal 27 ayat 14 sampai 26, perjalanan Rasul Paulus. Terus kita baca rutin, saudara, rutin. Ya, kemarin kita baca Kisah Rasul 27 ayat 1 sampai 13. Ya, sekarang kita lanjutkan 14 sampai 26. Ya, kita bukan baca cepet-cepetan. Ya, tapi saya selalu minta pimpinan Tuhan. Baca firman itu sehingga kita mengerti. Dan saya jelaskan itu datang dari Tuhan. Ya, sehingga hidup kita makin bertumbuh tentang pengetahuan tentang Tuhan, ada firman Tuhan. Bertumbuh artinya kita melangkah sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, kalau tidak melangkah sesuai dengan maunya Tuhan, berarti kita tidak bertumbuh. Maunya Tuhan kita bertumbuh, ya, sesuai dengan apa maunya Tuhan. Makin dewasa kita, bukan orang Kristen kanak-kanak, ya, suka ngambek, ya, benci orang, tersinggung, marah. Anak-anak itu benci, tidak boleh. Hati kita perlu jaga. Seperti dalam masa Sulaiman 4 ayat 3, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Maka penting jaga hati dari firman Tuhan. Jaga hatimu dengan firman Tuhan. Dan minta pimpin Roh Kudus. Ayat 14 saya mau baca. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai
yang disebut angin timur laut. Kapal itu landanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan itu dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal. Perhatikan saudara. Hidup ini penuh dengan badai, saudara. Ya, penuh dengan tantangan, penuh dengan gelombang kehidupan. Ya, jadi di sana dikatakan sini menyerah sudah karena tidak kuat, saudara. Ya, diombang-ambingkan. Ya, tidak bisa menguasai. Seringkali kita menghadapi masalah pergumulan begitu berat. Maka penting kita bersama dengan Yesus. Beda, saudara. Orang kalau melangkah sendiri, kedagingan, ya udah tanggung sendiri. Tapi kalau udah Yesus, kita berdoa kepada Tuhan, tolong, ya, supaya Tuhan menyertai. Nyampe di Pulau Kauda. Pulau Kauda itu kurang lebih sudah 30 km sebelah selatan Pulau Kreta. Karena tadinya kan Rasul Paulus menyusul pantai Kreta, kalau kita baca Kisah Rasul 13 tuh. Lalu berlayar dekat sekali menyusul pantai Kreta. Jadi ada Pulau Kauda, pulau kecil, kurang lebih 30 meter selatan, sebelah selatan Pulau Kreta. Jadi hidup Rasul Paulus penuh dengan tantangan. Silakan hidup kita penuh dengan tantangan. Tapi silakan juga Tuhan bekerja kalau kita dekat dengan Tuhan. Maka pentingnya kita, ayat 17. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat pelonong dengan memeliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di peting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokannya mereka mulai membuang muatan kapal laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah berapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala perang kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Coba ini, jadi kalau tidak ada matahari, bintang, berarti ini malam hari ini, saudara. Bayangkan, saudara. Saya pribadi, mohon maaf, saya nggak bisa berenang, saudara. Saya tuh berpikir di sini. Kalau seandainya saya di tengah-tengah laut, ya ada matahari, yang jelas ini pasti udah gelap nih, nggak ada bintang, nggak ada bulan, gelap total, dan diombang kapal, diombang dengan gelombang laut yang besar. Bagi orang yang nggak bisa berenang, saudara, ya sudah menyerap. Ya mohon maaf ya, secara manusia nih mati, saudara. Tapi untuk besar kita punya Yesus. Kalau saya begitu menghadapi ini, wow, teriak berdoa saya kepada Tuhan, menuh pengharapannya kepada Yesus. Sebab saya berpegang kepada janji Tuhan. Yeremia 17 ayat 78. Diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Coba. Ayat 21. Dan karena mereka berapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasibku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Wah, dahsyat. Hidupnya Rasul Paulus menjadi berkat. Di tengah-tengah badai gelombang, di tengah-tengah masalah kehidupan, Tuhan mau pakai setiap kita menjadi dampak bagi dunia ini. Memberikan solusi, itu andalkan Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan, beda. Saudara. Lihat berikutnya. Ya, ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, itu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri sih. Wah, beda. Saudara. Ini jawaban. Di tengah kita menghadapi badai gelombang, kita berharap kepada Tuhan. Saya yakin Rasul Paulus di tengah-tengah kembali ke belakang, saya yakin dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, langsung Tuhan dijawab. Ada malaikat yang menyertai. Apa berikutnya, saudara? Ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena Allah, karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama dengan engkau di kapal akan selamat karena engkau. Ayat 25. Sebab itu tabahkan hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ayat 26 yang terakhir, 26. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Di sini kita belajar kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan gelombang laut yang kelihatannya tidak ada harapan. Putus asa. Setiap kita menghadapi, setiap kita punya persoalan yang begitu berat. Seolah tidak ada harapan. Tapi mari kita datang kepada Yesus. Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan.
percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Bukti nyata. Saya yakin Rasul Paulus dia berdoa menghadapi gelombang laut, badai yang begitu dahsyat sehingga tidak ada harapan. Tapi pada waktu Rasul berdoa kepada Tuhan, ada jawaban. Apa? Ada malaikat Tuhan bersama Rasul Paulus. Dikatakan, aku sembah kita sebagai milik Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku sembah sebagai miliknya. Kita milik Yesus. Kita berharga di mata Tuhan, kita mulia. Yesaya 43:4. Dalam Ulangan 32:10, kita biji mata Tuhan, kita dijaga. Sehingga jawaban malaikat Tuhan, sesungguhnya oleh karunia Allah, semua orang yang bersama dengan engkau akan selamat karena engkau. Coba nih. Jadi Tuhan lihat karena ada Rasul Paulus, ada hamba Tuhan. Saya pribadi seringkali dalam perjalanan naik pesawat, saudara. Pada waktu saya ke Israel maupun pelayanan naik pesawat, terjadi kencangan turbulensi yang begitu gerak begitu saja, kencang, ngeri, saudara. Saya bicara manusia kalau sampai nabrak gunung atau kandas atau nabrakkan mati, saudara. Tapi di saat itu saya berseru kepada Tuhan, tolong, dan janji Tuhan akan jaga keluar masukmu selamat. Waktu pentingnya di sini kita belajar supaya kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tabah, percaya kepada Tuhan, dekat dengan Yesus. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Tuhan memberkati kita semua. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Besar. Haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia, amin, haleluya. El Shaddai, Tuhan Yesus, Tuhan Maha Kuasa, amin, haleluya. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai, Tuhan Yesus bersama kita. Serahkan semua pergumulan kita, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah bisnis, apapun, serahkan dalam tangan Tuhan. Percaya dan dekat dengan Yesus. Banyak berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dan janji Tuhan akan selamatkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.